Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ainuni Ulin Na'mah, Inalatus Sa'adah, Nadia Kurniawati, dan saya sendiri Umi Salamah. Kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan judul Sejarah Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin pertama, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Dari makalah yang kami buat ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada biografi Abu Bakar Asy-Syiddiq, dilanjutkan dengan proses pengangkatan Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah, kemudian keadaan pemerintahan pada masa khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan yang terakhir adalah kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Oke teman-teman, selamat menonton, happy watching. Yang pertama tentang biografi singkat dari Abu Bakar Asy-Syiddiq. Seperti yang kita ketahui bahwa Abu Bakar Asy-Syiddiq merupakan khalifah pertama. Nama lengkap dari Abu Bakar Asy-Syiddiq yaitu Abdullah bin Utsman bin Amr bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr al-Quraisy at-Tamimi. Nah, Abu Bakar itu dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi atau kurang lebihnya 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Itu artinya Abu Bakar lebih muda 2,5 tahun dari Rasulullah. Nah, Abu Bakar sendiri memiliki 2 gelar yaitu Al-Atiq dan As-Siddiq. Gelar Al-Atiq diberikan kepada beliau karena ketampanan wajahnya dan tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kemudian, gelar Asy-Syiddiq diberikan kepada Abu Bakar karena beliau orang pertama yang membenarkan perkataan dari Rasulullah. Nah, sekian biografi singkat dari Abu Bakar, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Proses pengangkatan Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah. Ketika berita wafatnya Rasulullah SAW menyebar, masalah yang pertama dihadapi yaitu masalah politik. Siapa yang akan menggantikan beliau menjadi pemimpin masyarakat dan pemerintahan? Kaum Ansor bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, Madinah untuk memilih siapa yang ditunjuk menjadi kepala negara. Disusul oleh perwakilan kaum Muhajirin yang bergabung dalam musyawarah tersebut. Maka terjadilah musyawarah yang alot karena masing-masing golongan baik Ansor maupun Muhajirin menghendaki golongannya yang akan menjadi khalifah Rasulullah SAW, Abu Bakar, agar pemimpin baru itu dijabat oleh orang Muhajirin dan wakilnya oleh kaum Ansor. Tetapi orang Ansor menolak usul itu. Mereka mengusulkan agar diangkat 2 orang pemimpin dari 2 kelompok itu. Abu Bakar tidak menerima usul itu dengan alasan bisa membawa perpecahan. Kemudian Abu Bakar mengangkat kaum Ansor terhadap hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan pemimpin itu dari orang Quraisy. Setelah itu Abu Bakar Asy-Syiddiq mengajukan 2 tokoh Quraisy yaitu Umar bin Khattab dan Ubaidah al-Jarrah dan mengatakan bahwa pilihlah di antara kedua orang ini. Namun segera Umar bin Khattab berdiri dan mengajukan Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai pengganti Nabi. Pasalnya, Abu Bakar Asy-Syiddiq jauh lebih tepat daripada dirinya. Umar segera membaiat Abu Bakar dan menyatakan kesetiaannya, kemudian diikuti oleh Abu Ubaidah serta sahabatnya. Abu Bakar dibaiat ketika umur 61 tahun. Selanjutnya, ada keadaan pemerintah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintah, banyak sekali golongan yang belum mempercayainya. Mereka masih beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang sejati dan tidak ada yang bisa menggantikan kepemimpinan beliau Nabi Muhammad SAW. Ada banyak peristiwa pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintah, antara lain banyak sekali kaum yang membangkang peraturan-peraturan dan ada beberapa golongan yang tidak mau membayar zakatnya dan banyak sekali munculnya nabi-nabi palsu. Untuk mengatasinya ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah adanya perang Riddah. Perang Riddah dilakukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Cara beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat yaitu dengan
menuliskan surat yang isinya berisi tentang pendapat beliau bahwa ada kesalahpahaman mengenai kepemimpinan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan mengajak untuk membayar zakatnya kembali. Kemudian untuk strategi Abu Bakar dalam memerangi nabi-nabi palsu, beliau mengerahkan pasukannya untuk memerangi nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang ada antara lain ada Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad Al-Amsi, dan Tolhah bin Khalid. Akhirnya Musailamah Al-Kadzab terbunuh oleh Wasi, dan dari semenjak itu kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mulai meluas dan kebanyakan dari golongan yang dulunya mulai murtad akhirnya mulai Islam kembali. Saya akan menjelaskan tentang kemajuan-kemajuan yang diperoleh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam. Di era Abu Bakar inilah propaganda nabi palsu Musailamah Al-Kadzab semakin menjadi-jadi. Musailamah yang berasal dari Yamamah menjadi dukungan dari Bani Hanifah hingga ia berhasil mengumpulkan ribuan pengikutnya. Dari sinilah perang Yamamah yang melibatkan pasukan Muslim dan pasukan Muslimah pecah. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid meski mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran yang wafat. Yang kedua yaitu dimulainya kodifikasi Al-Quran. Dampak dari perang yang berlangsung di era kepemimpinan Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah. Situasi ini pun diserahkan oleh kaum muslimin yang khawatir bahwa Al-Quran akan lenyap seiring dengan para penghafalnya yang juga semakin berkurang. Atas inisiatif Umar bin Khattab, Abu Bakar diberi saran agar mulai membukukan Al-Quran. Awalnya memang tidak setuju dengan saran Umar, dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membukukannya. Akan tetapi, atas penjelasan Umar, akhirnya pendirian Abu Bakar luluh. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah selesai dikumpulkan mushaf itu, kemudian diserahkan kepada sang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, setelah wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putri Umar bin Khattab yang juga merupakan salah satu istri Rasulullah bernama Hafsah bin Umar. Yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Di era khalifah, penyebaran dakwah Islam semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah dakwah yang dipimpin oleh Panglima Utsman bin Zaid bin Haritsah bin Surayyah. Sebenarnya pasukan ini telah dipersiapkan sejak zaman Nabi Muhammad, tetapi karena beliau meninggal dunia, tertundalah untuk sementara waktu dakwah tersebut hingga dilanjutkan di era Abu Bakar. Tidak berhenti di situ saja, umat Islam di bawah kepemimpinan juga menambah kekaisaran Persia dan Bizantium. Melalui perang Yarmouk yang cukup sulit, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium dan juga menjadi awal runtuhnya kekaisaran itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum.